Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat iman, Islam, ihsan, dan berbagai macam kenikmatan yang lainnya yang semoga kita dapat mensyukuri atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tersanjungkan kepada baginda mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat fardu. Nah, kita tidak akan membahas banyak, kita hanya akan membahas sedikit saja tentang sholat fardu karena nanti kita akan melanjutkan ke video berikutnya. Nah, yang pertama adalah tentang pastinya definisi dari sholat fardu. Nah, sebelum kita masuk ke definisi sholat fardu, nah, kita harus mengetahui apa itu sholat. Sholat itu artinya adalah doa. Jadi sholat yang kita lakukan itu adalah sebenarnya rangkaian doa, ya, rangkaian doa. Kemudian itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi kenapa di sini disebutkan bahwasanya sholat adalah perkataan dan perbuatan tertentu? Karena susunan dan tata cara semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnahnya. Jadi di sini maka ditulis tertentu. Jadi kita tidak bisa melakukan gerakan sendiri, meskipun doanya kita mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah, tapi kita nggak boleh menimbulkan ataupun menjadikan sesuatu gerakan sendiri tanpa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fardu. Jadi kita setelah kita mengetahui sholat, kemudian kita apa itu fardu? Fardu itu artinya adalah wajib. Jadi sholat fardu itu bisa kita artikan sholat wajib. Nah, secara umum sholat fardu adalah sholat yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena di sini adalah fardu, jika kita melakukan kita mendapatkan pahala, jika tidak melakukan kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu definisi dari sholat fardu. Jadi sholat fardu ini hukumnya adalah wajib. Kita tidak boleh meninggalkannya, karena kalau kita meninggalkannya kita mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya adalah pembagian sholat fardu. Nah, pembagian sholat dibagi menjadi dua. Ya, secara garis besar sholat dibagi menjadi dua. Di sana ada sholat fardu, kemudian ada juga sholat sunnah atau tatawwu. Ya, sholat fardu itu dibagi menjadi dua. Ya, sholat fardu tadi sudah kita bahas, fardu itu adalah wajib. Nah, sholat fardu di sini ada dua. Ada namanya fardu ain, ada namanya fardu kifayah. Fardu ain adalah sesuatu ataupun sholat yang harus dilakukan oleh setiap muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan yang berakal, balik, suci dari haid dan nifas. Nah, itu wajib. Jadi fardu ain itu masing-masing. Ya, fardu aini itu adalah diri. Ya, jadi kita sendiri. Jadi kita wajib semuanya yang mengaku sebagai seorang muslim, dia wajib untuk melakukan yang namanya sholat fardu. Contohnya apa sholat fardu? Yang fardu ain contohnya adalah sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu namanya sholat fardu yang hukumnya adalah fardu ain. Ya, jadi semuanya wajib untuk melakukannya. Nah, kemudian yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah ketika salah seorang dari kita sudah melakukan, maka saqatal itsmu anil baqin. Jadi yang lain kewajibannya gugur. Nah, jadi ketika salah satu di antara kita ada yang sudah melakukan, maka kewajiban untuk yang lainnya itu gugur. Tapi kalau semuanya tidak ada satupun yang mengerjakannya, semuanya mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya adalah sholat
sholat jenazah. Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Ketika sudah ada salah seorang di antara kita yang melakukan sholat jenazah, maka kewajiban kepada yang lainnya itu gugur. Akan tapi sebaliknya, kalau tidak tidak ada satupun yang melakukan, maka semuanya mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk salat sunnah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Meskipun di sini ada salat sunnah kemudian ada atau tatawu. Sebenarnya para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan salat sunnah dan tatawu. Ada yang mengatakan bahwasanya salat sunnah adalah salat yang senantiasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tidak pernah meninggalkannya sekalipun. Contohnya apa? Contohnya salat witir, salat tahajud. Kalau salat tatawu, salat yang senantiasa dikerjakan oleh Rasulullah, tapi terkadang Rasulullah SAW meninggalkannya. Contohnya apa? Contohnya seperti salat duha dan lain sebagainya. Nah, ini pembagian salat menurut secara garis besar. Kemudian dalil tentang salat fardu, ya. Jadi dalil tentang salat fardu. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi di sini wa aqimus shalah. Aqimus shalah di sini dalam bahasa Arab dikenal sebagai fi'il amr. Fi'il amr itu adalah kata perintah. Nah, dalam ilmu usul fikih, al-amru yaqtadil wujub, bahwasanya amr, perintah itu menunjukkan bahwasanya sesuatu itu wajib. Nah, di sini karena di sini perintahnya wa aqimus shalah dan dirikanlah salat, maka di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya salat fardu itu hukumnya wajib. Nah, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, yang akan kita ambil dari ayat ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, ya, waktu-waktu salat itu. Ya, jadi waktu-waktu salat fardu ini sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan kapan kita salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu kapan? Jadi semuanya sudah diurutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mendahulukan salah satu dengan yang lainnya. Misalnya kita salat duhur dulu, baru kita salat asar. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya ketika itu beliau ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Amalan apa yang paling afdal? Kata Rasulullah SAW, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya, ya. Jadi ini adalah dalil tentang salat fardu. Kemudian selanjutnya adalah syarat wajib salat fardu. Siapa sih yang wajib untuk melakukan salat fardu? Apakah anak kecil itu sudah wajib salat fardu? Apakah kita biasanya kalau di kampung itu yang sudah sunat itu wajib salat fardu? Kemudian atau yang sudah tua, yang sedang sakit itu tidak wajib dan lain sebagainya. Nah, di sini ada syarat wajib salat fardu. Jadi ketika ada 5 syarat ini pada diri kita, pada diri seorang muslim, maka dia wajib untuk melakukan salat fardu. Syarat yang pertama adalah Islam, kemudian berakal sehat. Jadi orang yang tidak berakal sehat, orang yang gila, orang yang pingsan dan lain sebagainya, ketika akalnya dia tidak sehat, maka kewajiban untuk melakukan sholat fardu itu gugur. Kemudian balik kalau laki-laki ditandai dengan ihtilam, dengan mimpi basah. Kalau perempuan ditandai dengan haid, ya. Ketika sudah pernah mimpi basah ataupun haid, maka dia sudah dikatakan balik. Kemudian yang keempat adalah telah tiba waktunya. Jadi ad-dukhul ala waktiha. Jadi ketika kita melakukan sholat sebelum masuk waktunya, maka sholat kita tidak sah, ya. Misalnya kita sholat duhur sebelum waktu duhur, jam 10 kita melakukan sholat duhur, kita melakukan sholat asar jam 2 siang. Nah, ini tidak diperbolehkan dan sholat kita tidak sah. Kemudian yang kelima adalah suci dari hadas dan najis. Jadi syarat wajib kita sholat, syarat wajib sholat
kita melakukan sholat fardu adalah suci dari hadas dan najis. Kalau kita tidak suci dari hadas dan najis, maka sholat yang kita lakukan itu tidak sah. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang rukun sholat fardu. Ya, jadi rukun itu ibarat bagian. Jadi misalnya tubuh, apa sih rukun tubuh? Nah, rukun tubuh itu dari yang paling atas, dari rambut, kemudian kepala, muka, leher, dada, tangan, kemudian perut, kaki, dan ke bawahnya, semuanya itu adalah rukun. Jadi ketika salah satu dari anggota tubuh ini tidak ada, misalnya kita lehernya tidak ada, kepalanya tidak ada, nah itu kan berarti badan itu tidak sempurna. Begitu juga dengan sholat fardu. Sholat fardu, rukun sholat fardu adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam sholat. Ya, jadi semua yang masuk rukun itu harus dikerjakan dalam sholat. Jika salah satu rukun sholat ditinggalkan, maka sholat kita tidak sah atau batal. Ya, itu namanya rukun. Jadi kalau kita kelewatan rukun sholat, itu sholat kita tidak sah atau batal. Apa saja sih rukun sholat itu? Nah, ini rukun sholat adalah yang pertama adalah niat dalam hati. Ya, meskipun ini terjadi perbedaan pendapat, apakah niat itu boleh dilafadzkan atau hanya cukup di dalam hati. Nah, yang para ulama sepakat adalah niat wajib ada di dalam hati. Ya, wajib kita berniat di dalam hati. Kemudian yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Ya, jadi yang mampu berdiri harus berdiri. Nggak boleh kita rebahan atau duduk padahal kita mampu berdiri. Ini namanya malas. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu bukan berarti harus mengangkat kedua tangan, tidak, akan tapi cukup melafalkan Allahu Akbar. Karena di sebagian madhab tidak disunahkan atau tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan, ataupun tidak dianjurkan untuk bersedekap, ya, untuk seperti ini. Itu di sebagian madhab ada yang seperti itu. Kemudian yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Bahwasanya salat seseorang tidak sah ketika dia tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya. Maka di sini Al-Fatihah masuk dalam kategori rukun salat. Kemudian yang berikutnya adalah ruku' dan tumakninah. Jadi kita harus ruku' diikuti dengan tumakninah. Ya. Tumakninah itu apa sih? Tumakninah itu harus benar-benar kita dalam keadaan ruku. Ruku itu seperti apa? Nah, kita harus benar-benar dalam keadaan seperti itu. Karena suatu ketika ada sebuah cerita seorang Arab Badui melakukan sholat di suatu masjid. Rasulullah SAW melihatnya, dia melakukan sholat dengan cara terburu-buru, dia tidak tumakninah. Maka Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mengulangi sholatnya. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, ulangi sholatmu karena sholatmu itu tidak sah. Sampai 3 kali Rasulullah menyuruhnya. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma'alimtu ghairu hada, aku nggak tahu kecuali yang seperti ini. Fa'alimni, maka ajari aku, kata Arab Badui tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan, farka hatta tatma'inna raki'an, fa'tadil hatta tatma'inna, sampai betul-betul berdiri. Kemudian fasjud hatta tatma'inna sajidan. Nah, itu jadi kita harus benar-benar tumakninah, tenang dalam melakukan sholat, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan kepada Bilal, ya Bilal, arihna fis sholat. Jadi kita sholat itu benar-benar tumakninah, benar-benar keadaan tenang, nggak usah terburu-buru, tergesa-gesa dan lain sebagainya. Kemudian rukun berikutnya adalah bangkit dari ruku, i'tidal. Begitu juga ketika kita i'tidal harus benar-benar dalam keadaan berdiri lurus, ya. Kemudian setelah itu baru sujud dua kali dengan tumakninah. Kemudian duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Duduk tasyahud akhir dengan tumakninah. Kemudian membaca bacaan tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Itu di doa tasyahud ada kita membaca tasyahud, membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir salam dan tertib, ya. Jadi kita nggak boleh mendahulukan antara satu dengan yang lainnya. Oke, kemudian
kemudian hal-hal yang membatalkan sholat, apa saja sih yang membatalkan sholat kita? Tuh. Jadi ini kita harus tahu. Kalau kita nggak tahu, nanti kita ngasal-ngasalan, kita menganggap bahwasanya kita sudah sholat, akan tapi ternyata apa? Sholat kita batal, sholat kita tidak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kan berarti kita rugi ya, sudah kita menganggap kita sudah sholat, tapi ternyata belum sholat. Nah, hal-hal yang membatalkan sholat yang pertama adalah meninggalkan salah satu rukun sholat. Tadi rukun udah Ustaz sebutkan di awal tadi. Nah, contohnya seperti apa? Ketika kita nggak ruku, ketika kita nggak sujud, nggak baca Al-Fatihah, itu berarti sholat kita tidak sah. Apa yang harus kita lakukan? Ya sholatnya dibatalin, diulangi dari awal. Kemudian makan dan minum, tertawa ketika sholat. Ya, jadi makan, minum, tertawa ketika sholat itu tidak diperbolehkan, dan itu membatalkan sholat kita. Masa kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala pakai minum, makan, kan itu tidak ada adab. Kemudian selanjutnya adalah sengaja berbicara yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Ya, berbicara di luar doa-doa yang sudah Rasulullah SAW ajarkan dalam sholat. Kemudian melakukan banyak gerakan di luar gerakan sholat, ya, terlalu banyak gerakan, terlalu banyak gerak, padahal itu tidak termasuk dari gerakan sholat. Kemudian mengeluarkan sesuatu dari kubul dan dubur, ya, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, itu membatalkan sholat kita. Nah, itu hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi ini perlu diperhatikan agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakumullah khairan. Mungkin ini yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.